Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai saat ini Allah masih memberikan banyak kebaikan bagi kita. Allah masih memudahkan untuk kita dalam beribadah kepadanya, khususnya dalam menuntut ilmu. Yang semoga dengan kita menuntut ilmu termasuklah ke dalam hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia bersusah payah dalam menuntut ilmu, maka itu akan menjadi di antara jalan mudahnya atau mempermudah jalannya ke surganya Allah. Nah, jadi menuntut ilmu adalah bagian dari usaha kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan jalan mudah menuju surganya Allah. Karena tidak mudah. Jalan menuju surganya Allah itu sangat berat. Apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, jalan-jalan menuju surganya Allah dipenuhi dengan onak dan duri, kesulitan yang luar biasa, dan tidak sedikit dari orang-orang yang menyerah untuk menuju jalan surganya Allah. Sedangkan sebaliknya jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat, disenangi oleh hawa nafsunya, sehingga tidak sedikit dari mereka yang malah menuju jalan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kiranya kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan jalan kita untuk ke surga dan menjadi orang-orang yang kiranya mendapatkan pertolongan, terus dapat pertolongan dari Allah. Dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus di bab taubat, kita melanjutkan pembahasan kita sebelumnya di keutamaan-keutamaan dari taubat, dan kita masuk kepada keutamaan yang ke-11, yaitu keutamaan taubat merupakan bagian atau termasuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Nah, jadi taubat itu merupakan di antara bentuk taatnya kita kepada Allah, karena taubat merupakan di antara perintah yang Allah perintahkan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una as-sakhawati an tamilu mailan 'azima. Yang artinya, dan Allah menghendaki untuk menerima taubat kalian. Allah menghendaki untuk menerima taubat kalian. Artinya Allah menginginkan hambanya untuk senantiasa bertaubat kepadanya. Allah menginginkan hambanya untuk senantiasa bertaubat kepadanya, memohon ampunan darinya. Dan bahkan orang-orang yang dia meyakini bahwasanya dia penuh dengan dosa, maka dia senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia merasa dirinya adalah hamba yang hina, yang butuh kepada ampunan pada Allah, ampunan dari Allah, sehingga tidak membuat dia merasa tinggi hati. Sehingga ketika dia beramal ibadah, ketika dia bersedekah, ketika dia salat, ketika dia berpuasa, dan berbagai macam amal ibadah lainnya, dia yakini untuk menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga tidak ada ruang di sana untuk dia sombong dari ibadahnya tersebut. Karena dia berharap agar ibadah yang dia kerjakan bisa kiranya menghapuskan dosanya. Kalaulah seperti itu, maka ini bisa dijadikan agar kita terhindar dari sifat ria dan sum'ah.
Karena pada asalnya perbuatan riya dan sum'ah ini itu bisa menghapuskan amal ibadah yang kita kerjakan. Sebagaimana api melahap tumpukan gunungan kertas yang dalam sekejap habis tanpa sisa, walaupun begitu banyak tumpukan kertas tersebut. Maka berhati-hati. Di sini sangat penting kiranya kita menjaga hati kita agar selalu senantiasa mengembalikan kepada Allah, memperbaiki niat kita. Karena niat seorang hamba itu berbolak-balik. Hanya orang-orang yang Allah anugerahi kepadanya keistiqomahan yang bisa mampu melawan bujukan syahwatnya, hatinya. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami. Kita minta kepada Allah. Itu menunjukkan, ya, doa-doa yang kita panjatkan ini menunjukkan bahwasanya kita tidak punya kuasa bahkan bagi diri kita sendiri. Bahkan hati yang ada dalam diri kita, hati yang kita miliki, bukan dalam genggaman kita. Allah lah yang membolak-balikkannya. Berapa banyak kita lihat, ya, orang-orang yang pada asalnya, pada awalnya dia terlihat orang yang saleh, orang yang ahli ibadah. Itu zahir yang kita lihat. Namun pada akhirnya Allah tunjukkan siapa dia sebenarnya, sehingga dia terbongkarlah tabirnya. Ternyata dia saleh di depan manusia dan taleh ketika di belakang manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu ini adalah suatu keburukan, dan kita insya Allah akan bahas bagaimana buruknya orang yang dia saleh, alim di depan manusia dan buruk di belakangnya. Insya Allah setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan pembahasan kita di kajian Tazkiyatun Nufus yang kita membahas dari tema yang keutamaan dari bertaubat kepada Allah, yaitu yang ke-11, keutamaan taubat yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tadi kita sedikit menyinggung bahwasanya orang atau keburukan orang yang dia dipandang oleh manusia atau di depan manusia orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, namun ternyata di belakangnya ketika dia hanya berdua dengan Allah, sebaliknya dia malah menunjukkan keburukannya. Maka ini dikatakan as-sarair, dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi ini kiranya luar biasa, bisa menghapuskan amal ibadah yang kita kerjakan, walaupun amal ibadah tersebut sebanyak gunung Tihamah. Dikatakan di sana haba'an mansura, habis amal ibadah tersebut, tidak tersisa disebabkan as-sarair, sebabkan dosa-dosa yang kita lakukan di belakang manusia. Nah, kita hanya sekedar menjaga kehormatan kita di depan manusia dan tidak melakukan keburukan. Namun ketika kita di belakang manusia atau berada bersendiri, kita tidak melewatkan waktu tersebut melainkan untuk bermaksiat kepada Allah. Allahu Akbar. Hati-hati dengan sarair.
Ini yang diwanti-wanti bahkan dari zaman Nabi Muhammad SAW. Iyyakum as-sarair, jauhilah olehmu, ya, ini nasihat para ulama kita, jauhilah olehmu dosa-dosa yang terselubung, dosa yang kiranya hanya kita dan Allah, dan kita malah merutinkan dosa tersebut. Na'udzubillah. Maka kita bermohon, ya, bermohon kepada Allah agar kiranya dijaga kita baik di depan manusia, lebih-lebih lagi ketika kita sendiri. Karena ketika seseorang dia menjaga Allah dimanapun dia berada, maka Allah akan menjaganya. Ihfadillah yahfadukallah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Takillah haitsuma kuntah. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Bertakwa bukan hanya di depan manusia. Lebih-lebih lagi bertakwa itu tatkala bersendiri. Maka ini adalah bentuk dari ketaatan kepada Allah. Taat di mana Allah memerintahkan kita senantiasa bertaubat kepadanya, dan ketika kita menjalankan perintahnya Allah, kita termasuk orang-orang atau hamba Allah yang Allah jaga. Menjaga bukan hanya dikala kita senang, dikala kita lapang, namun juga dikala kita sempit. Ketika seseorang menjaga kebaikannya atau juga takwanya kepada Allah dikala lapang, maka Allah akan menjaganya dikala dia sempit. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan untuk keutamaan yang ke-12, yaitu keutamaan taubat adalah di antara kegembiraan Allah terhadap hambanya. Taubat ternyata adalah amalan yang Allah gembira dengan hambanya yang melakukan taubat tersebut. Nah, ini ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menceritakan ada seorang pemuda yang keluar dari kampungnya yang kiranya dia akan bermusyafir. Dia membawa kendaraannya, yaitu untanya, dengan perbekalannya. Jadi dia pergi keluar untuk bermusafir, dia membawa unta atau kendaraannya dan juga perbekalannya. Jalan. Nah, tiba-tiba di jalan, ketika dia singgah di suatu tempat, ketika dia berpaling dari kendaraannya, kiranya untanya pergi meninggalkannya. Pergi meninggalkannya artinya dia kehilangan untanya tersebut. Maka tentunya pemuda ini khawatir, ketakutan. Karena dia berada di padang pasir yang tidak ada manusia di sana, dan tidak ada tempat yang kiranya untuk dia bisa berlindung atau menyelamatkan nyawanya. Maka dia menemukan ada pohon dan dia berteduh di sana. Berteduh di panasnya hari, di tempat yang kiranya dia berharap ada yang bisa membantunya, namun tidak didapatkan. Maka tatkala di tengah-tengah keputusasaannya, dia sudah kelaparan, kehausan, dan dia sudah pasrah. Dia pasrah untuk menunggu ajalnya, kematiannya. Maka tatkala itu tiba-tiba saja dia dapati ontanya ada bersamanya. Maka dia bangun kegirangan dan dia lihat masih lengkap dengan perbekalannya. Ketika itu saking gembiranya dia mengatakan suatu perkataan yang kiranya perkataan itu adalah bagian dari perkataan yang merupakan kufur yang cukup besar. Dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabb. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu.
Dia mengatakan perkataan karena saking gembiranya dia, saking senangnya dia, salah dia dalam mengucapkan perkataan tersebut. Pada asalnya itu adalah perkataan yang luar biasa kufur. Namun Rasulullah katakan Allah jauh lebih gembira, lebih senang, lebih bahagia kepada hambanya ketika hambanya bertobat kembali kepadanya. Allahu Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah mencintai kita dan menyayangi hambanya dan sangat gembira, senang ketika hambanya itu kembali kepadanya. Ketika dia sudah lama jauh dari Allah, berpaling dari Allah, dia sudah lama meninggalkan segala bentuk ketaatan kepada Allah. Dia tidak sholat, tidak puasa, kemudian selalu bermaksiat, mabuk-mabukan, main wanita, berjudi dan lain segalanya. Segala hal yang merupakan di antara bentuk-bentuk kedurhakaan kepada Allah. Dan dia merasa resah darinya. Ya, karena dosa memiliki efek, memiliki dampak buruk pada dirinya. Setiap manusia pada fitrahnya, baik dia itu seorang muslim maupun tidak, atau bukan seorang muslim, dia merasa resah ketika dia telah melakukan dosa. Dia merasa ketakutan, ketidaknyamanan. Itu pasti, itu adalah bagian dari efek ketika kita berbuat dosa. Coba tanyakan kepada mereka yang malam harinya begadang, minum minuman keras, bagaimana di pagi harinya? Maka dia akan merasakan sumpek, dia merasakan bosan, dan dia merasakan ketidaknyamanan. Nah, ini di antara dampak buruk dari perbuatan dosa. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali membahas dampak lainnya dari dosa yang semoga dengannya kita akan bersegera bertobat kepada Allah untuk menghilangkan rasa gundah gulana diakibatkan karena dosa yang kita kerjakan. Insyaallah setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masuk di segmen yang terakhir yang tadi kita membahas tentang keutamaan yang ke-12, yaitu keutamaan taubat. Ternyata merupakan di antara amalan yang Allah gembira melihat hambanya seperti itu. Nah kaum muslimin, setelah kita mengetahui bagaimana dampak buruk dari dosa, efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana dosa ini tak lain tak bukan adalah di antara penyebab banyaknya atau juga kesulitan atau juga kesedihan atau ketidaknyamanan dalam hidup kita. Di antaranya ulama kita mengatakan, aku tahu kalau aku telah melakukan dosa melihat dari keluargaku. Dia lihat istrinya melakukan sesuatu yang dia tidak senangi atau membuat dia marah, maka dia yakin bahwasanya ini disebabkan oleh dosanya. Atau dia lihat anak-anaknya yang kiranya jauh dari harapannya dan melakukan perbuatan yang tentunya dia tidak senangi atau dalam keburukan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jika kita mendapati hidup kita dapati keluarga kita dapati anak atau istri kita atau suami kita jauh dari ketaatan pada Allah, banyak kesulitan-kesulitan yang membuat diri kita merasa sedih, maka coba tarik diri kita dalam-dalam, coba introspeksi, coba muhasabah. Apa kiranya dosa yang telah kita lakukan? Karena ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah,
menjadi hamba yang beriman, kemudian menjalankan ketaatan, maka Allah mudahkan. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Maka jika kita dapati ada urusan-urusan yang sulit kita hadapi, banyak kesempitan, kesedihan, kesusahan, maka ketahuilah, bisa jadi semua itu disebabkan karena dosa yang kita kerjakan. Maka coba periksa lagi, coba cari lagi apa kiranya dosa tersebut, dan mohon kepada Allah bertobat darinya. Yang tentu mudah-mudahan Allah yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa kita apapun itu, selagi dosa tersebut masih sempat kita bertobat darinya. Karena kita tahu ada batasan taubat itu masih Allah terima. Maka ambil, jangan sampai karena kita menunda-nunda taubat, Allah hilangkan dari kita kesempatan untuk bertobat. Ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Dan ketahuilah, tidak ada jaminan satupun di antara kita yang masih memiliki kesempatan untuk bertobat, untuk kita menunda-nunda waktu tobat kita. Karena nyawa kita bisa datang kapan saja kematian tersebut. Baik dia muda maupun tua. Baik dia masih dalam keadaan sehat bahkan ya, apalagi dia dalam keadaan sakit. Maka ketika kita masih memiliki waktu sempat untuk mengucapkan kalimat-kalimat untuk menghapuskan dosa-dosa kita, maka lakukan. Sebelum lidah ini keluh, tidak lagi mampu mengucapkan kalimat-kalimat penghapus dosa. Selagi tubuh kita masih bisa kita bawakan, kita paksakan untuk beribadah, maka lakukan. Karena ada masanya semua itu Allah cabut dari kita. Lisan yang tidak bisa lagi kita gunakan untuk beristighfar, berzikir kepada Allah. Tubuh yang tidak lagi bisa kita gunakan untuk beribadah, salat. Coba tanyakan kepada mereka. Orang-orang yang telah Allah ambil nikmat darinya. Bukankah mereka jika diberikan kesempatan, mereka akan melakukannya? Bukankah para penduduk neraka yang seandainya Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk hidup walaupun hanya sesaat, mereka akan manfaatkan, gunakan setidaknya untuk mengurangi siksa mereka di neraka? Tidakkah cukup ini sebagai nasihat untuk kita? Untuk kita bisa memanfaatkan waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Karena waktu terus berjalan dan tidak bisa kita tahan sama sekali. Waktu terus berjalan dan terus meninggalkan kita. Dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap waktu yang kita lalui. Apakah kita gunakan untuk kebaikan atau malah sebaliknya untuk keburukan? Apakah kita telah berusaha untuk memohon kepada Allah kiranya bisa mengampuni dosa kita atas waktu yang kita sia-siakan atau kita gunakan untuk kemaksiatan, atau menjadi penyesalan nantinya, di mana penyesalan tersebut sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kita, tidak ada berguna untuk menghapuskan penyesalan tersebut. Kecuali orang-orang yang Allah anugerahkan kepadanya memiliki keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, yang kiranya bisa membantunya, bisa bermanfaat untuknya
mengurangi atau menghapuskan dosa-dosa disebabkan istighfar anaknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bawakan di kesempatan kali ini, dan kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan bagi diri kita untuk bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam bertaubat, dan kita mendapatkan akhir yang baik di kehidupan kita, yaitu mendapatkan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.